Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Selesai kita membahas tentang puasa. Di akhir bab puasa ada namanya babul i'tikaf, bab yang menjelaskan tentang i'tikaf. Kenapa para ulama meletakkan bab i'tikaf di setelah bab puasa? Dikarenakan i'tikaf itu identik awalnya dari puasa, makanya diletakkannya setelah bab puasa. Al-i'tikaf, apa itu i'tikaf? Secara syariat Islam, i'tikaf adalah muktun makhsusun, diamnya seseorang fi makanin makhsus, di tempat tertentu, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Kita diam di tempat tertentu, ya, dengan niat tertentu. Apa itu tempat tertentunya? Yaitu masjid. Jadi nanti kita akan ketahui bersama bahwa i'tikaf itu harus ada di dalam masjid. Bisa tidak i'tikaf di rumah? Para ulama berbeda pendapat. Mazhab jumhur dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak sah, tidak diperbolehkan seseorang i'tikaf di rumahnya sendiri. Kita di rumah punya musola, ya, ruang khusus yang digunakan untuk sholat. Kalau kita punya musola di rumah kita, jumhur tiga mazhab mengatakan tidak sah kita i'tikaf di sana. Kata mazhab Hanafi, boleh seseorang i'tikaf di musola rumahnya asalkan dia seorang wanita. Wanita, ibu-ibu diperbolehkan i'tikaf di musola rumahnya. Dan yang kedua, musola tersebut memang tempat khusus. Beda halnya seperti saya itu sampai sekarang masih kontrak. Di rumah kontrakan itu tidak memiliki musola khusus. Nah, sholatnya di mana? Di kamar atau di ruang tamu. Nah, ini berarti tidak diperbolehkan seorang pun i'tikaf di sana. Ya, syarat dari mazhab Hanafi yang memperbolehkan i'tikaf di rumah adalah apa? Dia seorang wanita dan harus punya tempat khusus digunakan untuk sholat. Sedangkan menurut selain Hanafi tidak diperbolehkan. I'tikaf itu harus di masjid. Dan syarat masjid harus diwakafkan tanahnya. Tidak halnya dengan masjid musola yang ada di mall umpamanya. Masjid musola yang ada di pom bensin, itu tanahnya diwakafkan untuk masjid, untuk sholat atau tidak? Tidak. Maka dia tidak sah dipakai, digunakan untuk
i'tikaf. Nah, ini tempat diwakafkan untuk sholat, maka ini tempat sebutannya adalah masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu masuk tempat ini langsung niatkan i'tikaf. Makanya kalau saya sering usul agar di depan di pintu itu ditulis nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fi. Niat i'tikaf, atau kalau pakai bahasa Latin, jangan lupa niat i'tikaf. Agar apa? Orang yang masuk masjid itu langsung ngebaca, langsung keinget, oh i'tikaf. Dari situ mereka akan mendapatkan pahala lebih. Ada pahala i'tikaf di sana. Wa fadluhu, keutamaan i'tikaf itu apa? Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qol, ada hadis dari Nabi, beliau bersabda, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Barang siapa yang berjalan membantu saudaranya, maka pahala orang tersebut itu lebih baik daripada beriktikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari talatha khonatiq. Dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari karena Allah, maka Allah akan jadikan antara dia dengan neraka itu 3 khondak. 3 khondak, setiap 1 khondak itu jauhnya bainal khafiqaini, di antara timur dan barat. Artinya kalau kita i'tikaf karena Allah Ta'ala, kita akan dijauhkan dari neraka. Masuk neraka? Enggak. Wong kita dijauhkan, apalagi sampai masuk, gak mungkin. Nah, ini keutamaan kita i'tikaf. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti haji 2 kali, umrah 2 kali. Nah, ini ya, kalau kita beriktikaf 10 hari saja di bulan Ramadan akan dapat pahala apa? 2 kali haji, 2 kali umrah. Makanya ini kesempatan emas bagi kita untuk beriktikaf. Apakah iktikaf harus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan saja? Tidak. Tidak, dari sekarang iktikaf. Makanya Bapak Ibu berada di tempat ini langsung diniatkan iktikaf. Niat iktikaf tidak harus berbahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa yang Bapak Ibu fahami. Ya Allah, aku niat iktikaf di masjid ini selama aku ada di sini. Maka itu sudah sah, disebut sebagai niat iktikaf. Hukum asal iktikaf itu sunnah. Tidak ada kewajiban, tidak ada kemakruhan atau keharaman. Hukum asalnya adalah sunnah. Kesunahan iktikaf bisa menjadi wajib di saat kita bernazar. Bernazar itu apa toh? Orang menjadikan suatu amalan sunnah, dijadikannya sebagai kewajiban. Contohnya, ya Allah, kalau saya puasa tembus 20 hari, enggak bolong, tidak terlewat sama sekali, tembus 20 hari, nanti aku akan bernazar demi Allah beriktikaf di 10 hari terakhir.
benar tembus 20 hari puasanya, maka wajib bagi dia untuk iktikaf. Nah, itu bisa menjadi wajib kalau dinazarkan. Dan makruh iktikaf bisa menjadi hukum makruh ketika apa? Yaitu ketika yang beriktikaf adalah seorang wanita yang tanpa seizin suaminya. Seorang wanita yang dengan izin suaminya. Wanita iktikaf di satu masjid, suaminya mengizinkan, tetapi wanita tersebut itu termasuk wanita yang memiliki paras yang cantik, sehingga orang lain ketika melihatnya itu tergoda, terpesona, ya, pengen melihat terus. Nah, maka wanita yang semacam ini nanti makruh bagi dia beriktikaf. Kenapa makruh? Karena akan mengganggu konsentrasi orang atau membuat fitnah, ya, akan menjadikan fitnah. Maka madhab Syafi'i mutaakhirin mengatakan lebih baik bercadar. Supaya apa? Supaya kecantikannya itu tidak dilihat oleh laki-laki lain. Orang yang masuk masjid dengan cara bercadar, orang itu biasanya, lumrahnya mereka tidak akan melihat lagi, gitu ya. Maka lebih baik bercadar. Mutaakhirin Syafi'iyah, bukan berarti cadar wajib terus muka adalah aurat, tidak. Tidak seorang pun ulama yang mengatakan muka adalah aurat. Nah, dan dihukumi haram dan sah ketika apa? Seorang wanita iktikaf di satu masjid tanpa seizin suaminya. Maka iktikafnya dia hukumnya haram. Begitu juga ibu-ibu saat ini hadir di masjid ini, ketika tidak diizinkan oleh suami, maka ibu kena hukum haram. Ya, pokoknya gitu. Hukum asal istri dia adalah diem di rumah. Hukum asalnya. Wajibnya istri diem di rumah. Tidak boleh keluar rumah suami kecuali atas izin suami. Kalau tanpa izin suami, maka terkena hukum haram. Kecuali ketika darurat. Di antara kedaruratannya apa? Rumah mau rubuh, rumahnya mau runtuh. Kalau dia nggak segera keluar dari rumah itu, dia bakal terkena runtuhan rumah dan meninggal. Maka wajib bagi dia keluar. Atau yang kedua, kalau dia tidak keluar dari rumah itu, agamanya akan termadoroti, ternodai, akan tercela. Oke, kita lanjut. Hukum asal wanita istri itu diem di rumah, tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Kalau suami mengizinkan, maka silakan boleh keluar dari rumah kecuali darurat. Darurat tanpa izin suami, istri keluar dari rumah boleh. Di antara kedaruratan tadi rumah mau roboh, mau runtuh. Kalau nggak keluar, maka akan terkena runtuhan rumah dan meninggal. Atau terkena runtuhan rumah terus kena anggota badannya sakit, maka boleh dia keluar dari rumah tanpa izin suami. Atau yang kedua, agamanya yang ternodai, tercacati.
Di antaranya apa? Ibu-ibu wanita berkewajiban belajar tentang syariat Islam. Ibu, kita wajib belajar itu 4 ilmu. Ya, 4 bab ilmu harus kita pelajari. Selain daripada ini hukumnya nanti sunnah. Apa yang wajib dipelajari? 1, tentang akidah. Akidah harus benar. Ini paling utama. Sebelum ini 3 harus akidah benar dulu. Kemudian setelah itu ilmu hal, ilmu keseharian kita, yaitu fikih. Yang pertama tentang fikih ibadah. Ibadah itu mencakup taharah, kita bersuci, wudhu, mandi besar, tayamum, kemudian kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Itu ibadah. Kemudian muamalah. Muamalah ini yang ketiga wajib dipelajari. Sebelum Bapak Ibu jual beli harus tahu ilmunya jual beli. Ini halal atau tidak, sah atau tidak, benar atau tidak. Muamalah. Dan muamalah tidak hanya jual beli, tetapi ada sewa menyewa, pinjam meminjam, titip menitip, utang piutang, itu semua masuk ke kategori muamalah. Dan yang ketiga nanti termasuk muamalah itu bagi waris, karena berhubungan dengan harta. Di akhir bab muamalah ada tentang pembagian waris. Dan ini pembagian waris, gara-gara pembagian waris banyak sekali dari keluarga yang cekcok, yang bercerai-berai gara-gara waris. Dan yang terakhir adalah munakahat, pernikahan. Harusnya sebelum seseorang itu menikah, dia harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Kalau si suami nyolot ke istrinya, haram atau tidak harus tahu. Istri membangkang suami, umpama dia cuma berucap kecap, istilahnya kecap itu apa? Jangan gitu dong. Nah itu apa istilahnya? Ngedumel, ngayel. Istilah, nah ini kecap namanya. Maka itu sudah diharamkan. Istri kecap ke suaminya tidak boleh. Nah ini tahu atau tidak? Kalau tidak tahu maka harus belajar. 4 ini kita kuasai, maka kita nggak ada kewajiban belajar lagi. Tetapi orang yang udah belajar berpuluh-puluh tahun, ada saja yang nggak dia ketahui tentang 4 ini. Saya sendiri itu membaca 1 buku, 1 kitab, bertahun-tahun saya baca, tetapi baru kemarin kemudian paham. Oh ternyata pemahaman saya selama ini salah. Yang benar ternyata ini. Nah inilah manusia. Baru dapat ilmu padahal udah belajar bertahun-tahun. Ya, Imam Malik bin Anas ya, rahimahullahu ta'ala, yang memiliki mazhab Maliki, beliau itu ketika ditanya kebanyakan jawab la adri, nggak tahu. Padahal mujtahid, punya mazhab, tetapi kebanyakan jawab apa? La adri, aku tidak tahu, nanti dicari dulu gitu. Makanya Bapak Ibu yang udah ikut ngaji, tahu sedikit ilmu, ketika ditanya Ibu Bapak belum tahu, jawab saja tidak tahu atau belum tahu. Nanti dicari dulu, tanya dulu ke orang yang tahu, baru dijawab. Jangan sampai kita nggak tahu ilmunya terus sembarang kita menjawab, maka tidak diperbolehkan. Ya. Nah, berikutnya, tadi Ibu hukum asalnya wajib diem di rumah kecuali karena ilmu syariat. Ilmu syariat ketika kita nggak bisa tanya ke suami karena suami tidak mumpuni ilmunya, maka boleh keluar dari rumah walaupun suami melarangnya. Ya, walaupun suami melarang, boleh Ibu keluar dari rumah untuk mencari ilmu, bukan cuma FOMO saja ya, istilah sekarang itu, oh ikut ngaji ke sana, ikut ngaji ke sana, cuma ikut-ikutan ya. Tapi memang benar niatnya mencari ilmu
maka itu diperbolehkan. Hukum iktikaf tadi ada kalanya wajib ketika dinadarkan, dan ada kalanya sunnah, itu hukum asal, termasuk nanti kita iktikaf di bulan suci Ramadan ya. Ibu sering ngaji di masjid, niat iktikaf. Bapak sholat ke masjid, niat iktikaf. Pokok selama kita nginjek tanah masjid, niatkan iktikaf. Nah, ini yang membedakan antara orang yang berniat dan tidak berniat. Ada pedagang cilok, siang-siang dia kepanasan, ngademlah di masjid, istirahat di masjid. Apa tujuannya? Ngadem saja, maka dia nggak dapat pahala selama berada di masjid. Orang yang ngaji masuk ke masjid langsung niat iktikaf. Niat iktikaf dapat pahala lebih. Ibu ngaji Quran berbarengan tadarus Al-Quran di masjid, niatkan iktikaf. Selain dapat pahala ibu ngaji Al-Quran, dapat pahala bersama-sama silaturahmi, dapat pahala diem di masjid iktikaf. Maka penting niat iktikaf itu. Dan bisa jadi haram tapi sah, seperti apa? Iktikafnya perempuan tanpa izin suaminya, dan haram tidak sah ketika ibu dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid nifas. Ya, 4 mazhab menyatakan wanita yang haid, yang nifas tidak boleh masuk masjid. Nah, ini masuk hukumnya masjid ya. Hukumnya masjid. Kalau di Serambi masih ada yang memperbolehkan. Tapi kalau sudah di ruang utama sholat kayak gini, ini namanya masjid, maka wanita haid nifas tidak boleh masuk masjid. Nah, ada nggak yang memperbolehkan dari kalangan ulama wanita haid masuk masjid? Ada. Siapa? Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Abu Dawud Al-Zahiri memperbolehkan wanita haid nifas masuk masjid, diem diri di masjid asalkan darahnya tidak ngotori masjid. Pakai pembalut, pakai pokoknya supaya nggak netes saja darahnya ke masjid, maka diperbolehkan. Kenapa? Alasan beliau tidak ada nas hadis Al-Quran yang sharih yang menyatakan keharaman wanita haid nifas masuk masjid, diem di masjid. Ya, maka tidak masalah menurut Abu Dawud Al-Zahiri. Kenapa Abu Dawud Al-Zahiri itu tidak dianggap perkataannya? Nah, kenapa yang diambil hanya 4 mazhab? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dikarenakan madhabnya Abu Dawud Al-Zahiri tidak tertulis, dibukukan dari A sampai Z. Hanya nukilan-nukilan saja. Kalau nukilan-nukilan seperti itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan, maka lebih baiknya kembali ke mazhab 4. Nah, kemudian rukun iktikaf adalah satu, kita ada manusianya, kemudian ada tempatnya, tempat harus berupa masjid ya. Selain masjid tidak boleh kecuali mazhab Hanafi yang tadi beliau memperbolehkan wanita iktikaf di musola rumahnya ya. Maka diperbolehkan dapat pahala iktikaf. Kemudian diem, maksudnya diem itu berada di tempat itu, walaupun kita masuk masjid jalan muter aja, tidak masalah, nggak harus duduk iktikaf itu. Dan yang keempat harus ada niat. 4 hal, ada manusianya, ada masjidnya, ada diemnya, artinya kita berada di dalam masjid itu, dan ada niat. Kalau 4 ini terpenuhi, maka sah iktikaf kita. Nah, an-niyatu liqaulihi, dasar atau dalil daripada wajibnya niat adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bisa sah kalau dibarengi dengan niat.
Niat itu tidak harus diucapkan Bapak Ibu, niat cukup di dalam hati. Niat tidak harus berbahasa Arab, niat cukup dengan bahasa yang kita pahami. Seperti niat puasa, apakah setelah tarawih kita harus bareng-bareng mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala? Harus seperti itu? Tidak. Setelah Bapak Ibu berbuka, kepikiran, terbesit, esok puasa Ramadan lagi, itu sudah niat. Ya, malam hari keinget mau sahur, esok mau puasa lagi, itu sudah niat. Niat itu adanya di dalam hati, tidak wajib diucapkan, nggak ada kewajiban. Ya, nah itikaf pun sama. Bapak Ibu masuk masjid, umpama nggak kepikiran itikaf, saat sholat kepikiran, belum itikaf, maka sah. Tidak masalah, dan itu sudah dapat pahala. Maka niat adanya di dalam hati. Kepikiran mau iktikaf, maka itulah disebut sebagai niat. Wa an yakuna fi masjidin khalisil masjidiyati fala yasihu fi nahwi musalla aw ribatin. Dan iktikaf harus berada di masjid yang murni masjid. Artinya itu tanah diwakafkan untuk sholat. Apakah wakaf harus bersertifikat? Tidak. Yang penting dari muwakifnya udah mengucapkan aku wakafkan tanah ini untuk sholat, itu sudah disebut sebagai masjid. Beda halnya dengan musola. Ya, musola bukan istilah orang Indonesia, tidak. Musola bahasa fikih. Musola bahasa fikih itu tempat sholat. Ibu bapak punya rumah, di rumah ada ruangan khusus untuk sholat. Bapak ibu menamai apa? Ruang sholat atau musola. Diwakafkan tanahnya? Tidak. Nah, itu disebut musola. Pom bensin menyediakan musola tempat sholat, diwakafkan tanahnya itu? Tidak. Maka itu namanya musola. Hotel atau mall atau pasar punya musola tempat sholat, itu diwakafkan nggak tanahnya? Tidak, maka itu semua namanya musola. Sah atau tidak iktikaf di situ? Tidak, nggak sah. Ya, karena itu tidak murni masjid. Karena definisi masjid menurut fikih, ya, bukan menurut orang Indonesia, definisi masjid adalah mawuqifa lis-shalah, tempat tanah yang diwakafkan untuk sholat. Itu namanya masjid. Baik masjidnya masjid jamek atau tidak jamek. Kalau ini masjid as-sa'adah bukan masjid jamek. Karena apa? Tidak dipakai Jumuatan. Masjid jamek itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, namanya masjid jamek. Sedangkan as-sa'adah bukan masjid jamek. Apakah pengaruh pada iktikaf? Tidak. Selama itu masjid diwakafkan untuk sholat, maka sah kita iktikaf di sana. Wa amma mawuqifa ba'duhu syai'an fala yasihu fihil i'tikaf. Begitu juga dengan satu tanah, satu tempat yang sebagiannya diwakafkan untuk sholat, tetapi tidak diketahui yang bagian mana. Ya, Pak Haji Iwan ngomong, ini tanah sebagiannya saya wakafkan untuk masjid, untuk sholat. Yang mana Pak Haji? Pokoknya sebagian. Secara acak. Maka itu tidak sah kita iktikaf di sini. Kalau ngomongnya sebagian dari tanah ini saya wakafkan untuk sholat. Ketika ditanya sebagian mana, pokok sebagian. Maka tidak sah. Harus ditentukan dulu. Oh, ini setengah soft pertama, maka kita sah di sini. Iktikafnya kalau di situ tidak sah. Walubthu fihi fawqa tuma'ninati sholati. Syarat yang ketiga, kita diam sejenak lebih daripada tuma'ninah sholat. Tuma'ninah sholat itu kan sekadar subhanallah, itu tuma'ninah sholat.
ya, maka kita diem di masjid artinya berada di dalam masjid lebih dari subhanallah sudah dianggap sebagai iktikaf. Wa taharatu anil hadatsil akbari, dan yang keempat syaratnya suci dari hadas besar. Masuk masjid nggak ada syarat harus wudhu, enggak. Kalaupun kita tidak punya wudhu tidak masalah. Tetapi yang diharuskan kita suci dari hadas besar. Tidak boleh orang junub masuk masjid. Wanita haid, wanita nifas masuk masjid. Mandi dulu, menghilangkan hadas besar dulu, baru kemudian masuk masjid. Syarat yang kelima harus berakal sehat. Orang gila, orang pingsan, mereka tidak sah iktikafnya. Dan yang keenam, al-Islam. Dia harus beragama Islam. Kalau dia non-muslim tidak sah iktikafnya. Ini Bapak Ibu yang harus diingat. Pokok Bapak Ibu masuk masjid langsung niatkan iktikaf. Masuk ke Masjid Al-Jabar umpamanya, Masjid Al-Jabar cuma main-main aja, udah sempatkan masuk masjid walaupun cuma melihat keindahan Masjid Al-Jabar, tetap niatkan iktikaf agar mendapatkan pahala iktikaf. Kesunahan iktikaf an yakuna fi jami'in. Ini sunnah ya. Kalau kita mau dapat kesunahan iktikaf, maka satu, kita iktikafnya di masjid jami', masjid yang digunakan untuk jumuatan. Ya, kalau asa ada bisa sah iktikafnya, cuma berkurang kesunahannya. Yang kedua, an yakuna yauman kamilan, kesunahannya lagi iktikaf itu sehari penuh, sehari semalam. Iktikaf itu sehari semalam. Ini hukumnya sunnah. Kalaupun kita cuma kajian ba'da subuh, nanti jam 6 pulang lagi, tadi kita niatkan iktikaf sudah sah. Ya, sebentar apapun, yang penting melebihi daripada tasbihnya tumakninah, maka sah iktikaf kita, tetapi sunnahnya sehari semalam. Dan yang ketiga, kesunahannya kita dalam keadaan puasa. Kecuali dalam mazhab Hanafi mewajibkan orang iktikaf harus sambil puasa. Hanafi, kalau tidak puasa nggak sah iktikafnya. Gitu ya. Kalau selain Hanafi mau puasa atau tidak puasa sah iktikafnya, tetapi sunnahnya adalah sambil puasa. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an yukthira minad du'ai wa dzikri wal ibadati, ketika kita iktikaf di satu masjid, kesunahannya adalah memperbanyak doa. Masuk masjid, berada di masjid, perbanyak doa. Atau yang kedua, perbanyak zikir. Zikir apapun itu, mau berupa tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, atau takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, yang penting zikir Allah. Atau yang ketiga, perbanyak ibadah secara umum. Kita sekarang ngaji, yang kita kaji adalah fikih syariat Islam, maka ini ibadah yang terbaik. Ibadah terbaik. Maka jangan sampai kita tidak ngaji. Ngaji syariat Islam atau fikih itu adalah ibadah terbaik. Nah, ini ibadah. Masuk di dalam masjid kita ngaji fikih itu merupakan ibadah. Artinya jangan sia-sia masuk masjid niat iktikaf tidur gitu. Bukan berarti tidak boleh. Ya, dia dapat pahala iktikaf loh. Lebih baik dia tidur di dalam masjid niat iktikaf daripada dia lontang-lantung di luar masjid. Atau dia tidurnya di rumah gitu ya. Kalau kita mau banding-bandingkan, lebih baik tidur di masjid niat iktikaf.
Wa an yatrukal makruhat wal lagwi, dan hendaknya meninggalkan kemakruhan dan hal-hal yang sia-sia. Dan saat ini fenomena itu banyak terjadi. Mereka di masjid sambil main game. Enggak hanya itu, saya pernah ikut Jumatan di daerah Cikutra. Di situ itu banyak daripada pemuda pas Jumatan khutbah itu mereka ngegame di belakang. Dan ini fenomena Masya Allah ajib, ya. Dan ini kemakruhan, lagun, perkara yang sia-sia. Jadi tinggalkan di masjid, ya perbanyak doa, perbanyak zikir, jangan berbuat yang sia-sia. Yang keenam, kesunahannya lagi adalah bernazar. Kenapa disunahkan bernazar? Hukum asal nazar itu makruh. Karena apa? Nazar itu menunjukkan kalau orangnya itu pelit. Nazar itu menunjukkan kalau orangnya pelit. Kalau mau beribadah ya sudah lillahi ta'ala gitu. Jangan mengharapkan imbalan. Kan orang bernazar, ya Allah kalau saya nanti dapat uang sekian saya akan puasa Senin Kemis selama sebulan. Ya puasa aja, nggak usah dinazarkan. Harusnya ya. Hukum asalnya makruh, tetapi kebagian ulama mengatakan bisa jadi sunnah. Untuk apa sih? Kita kan berdagang dengan Allah nih. Berdagang, saya beribadah, nanti Allah membeli ibadah itu dengan pahala. Supaya nadarnya, itikafnya kita tidak hanya dapat pahala sunnah, melainkan dapat pahala wajib, kita nazarkan. Gitu ya, dinadarkan. Watajibu niyatul fardiyah in nadarahu. Kalau benar dia nadarkan, dia akan mendapatkan pahala wajib, bukan pahala sunnah. Itu kesunahan iktikaf. Nah, beres tentang iktikaf. Ayo kita niatkan iktikaf di masjid ini selama kita berada di sini. Bahasa Arabnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku berada di sini. Orang ketika beriktikaf kemudian keluar sebentar, masuk lagi ke masjid, apakah harus niat iktikaf lagi atau tidak? Maka lihat kondisi, keadaan, kebutuhan, dia keluar itu ngapain? Kalau keluarnya itu karena ada kebutuhan, umpamanya di daerah masjid itu tidak ada kamar mandi, nggak ada WC, harus ke rumah umpamanya, pulang ke rumah, dia buang air kecil, buang air besar, balik lagi masjid, nggak wajib iktikaf, niat lagi. Nggak wajib niat lagi. Tapi kalau keluarnya itu tidak ada kebutuhan apa-apa, masuk lagi ke masjid adalah niat iktikaf lagi. Nah, beres pembahasan iktikaf, insya Allah kita akan beralih ke pembahasan zakat. Jadi fikih ibadah sudah kita selesaikan. Mulai daripada ibadah toharoh dan sholat ya. Toharoh dan juga sholat sudah kita selesaikan, kita beralih ke bab zakat. Dalam madhab Syafi'i ada 6 harta yang harus dikeluarkan zakatnya, hanya 6 saja. Selain 6 itu tidak ada kewajiban keluarkan zakat. Yang pertama adalah an-na'am. Na'am itu adalah hewan ternak. Nah, kita punya hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti akan ada perincian lebih mendalam lagi hewan ternak itu apa saja, gitu ya. Satu, berupa hewan ternak harus keluarkan zakat. Yang kedua harus berupa alat tukar, emas, perak, uang. Itu nanti kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'asyarat. Kita punya tanaman,
Ya, tanaman seperti padi itu nanti harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian keempat, tijarah, berdagang. Dagang apapun itu nanti ada zakatnya. Yang kelima adalah ma'din. Ma'din itu apa namanya kita? Harta karun, nah, istilahnya. Ya, harta karun, nemu emas, nemu perak, itu nanti harus ada zakatnya. Dan yang keenam adalah barang tambang. Nambang emas, nambang perak harus dikeluarkan zakatnya. Hanya 6 harta ini yang harus kita keluarkan zakat. Namanya zakat mal. Dan satu lagi ada namanya zakat badan. Zakat badan kita kenal dengan zakat fitrah. Ya, jadi Bapak Ibu, zakat terbagi jadi 2, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal jumlahnya ada 6, zakat badan adalah zakat fitrah. Jadi Bapak Ibu punya rumah 11, bertahun-tahun dimiliki, nggak wajib keluar zakat. Punya tanah berhektar-hektar, udah berpuluh-puluh tahun dimiliki, tidak wajib zakat. Punya mobil banyak sekali, nggak ada kewajiban zakat. Ya, tapi kalau punya uang, ditumpuk-tumpuk uangnya, udah mencapai syarat nisab dan haulnya, barulah wajib zakat. Punya emas, wajib zakat. Tentu ada syarat dan nisabnya ya. Nah, ini yang perlu kami luruskan. Dengan kita belajar zakat yang kayak gini, insya Allah nanti bisa tahu. Karena saat ini banyak sekali orang yang salah paham. Dia ngejual rumah, berapa laku? 500 juta. Oke. Setelah itu tanya ke Ustadz, saya ngejual rumah kemarin baru laku 500 juta, berapa zakatnya? Ada zakatnya? Enggak memenuhi syarat. Karena apa? Dia dari bulan Januari diiklankan rumahnya, sampai bulan Agustus laku, gitu ya. Kan dia berdagang tuh. Tetapi zakat perdagangan ada syarat, harus haul, harus 1 tahun baru wajib zakat. Nah, ini baru dari Januari sampai Agustus udah laku, udah tanya zakat. Nah, ini salah. Karena dia orang tidak berkewajiban zakat. Yang terjadi lagi, ada orang mendapatkan harta waris dari bapak dan ibunya, dapat 1 miliar. Tanya zakat saya berapa? Ada zakatnya dari harta waris itu? Enggak ada. Loh, kan saya dapat 1 M. Udah banyak besar ini, enggak wajib zakat. Enggak ada zakat apa? Kewajiban zakat menzakati uang 1 M. Kecuali ketika uang 1 miliar dari Syawal 1447 Hijriah sampai 1448 Hijriah masih utuh. Nah, baru wajib zakat. Harus 1 tahun dulu baru wajib zakat. Kalau belum 1 tahun, enggak ada kewajiban zakat. Emas perak, ibu beli emas antam. Berapa harganya? 200 juta. Apakah saat beli 200 juta langsung kita keluarkan zakatnya? Loh, ini banyak ibu-ibu yang beli emas perhiasan ya besar langsung dikeluarkan zakat. Enggak ada. Jual emas perak ya nilainya besar. Kemudian dia pengen zakat. Kemudian termasuk kesalahan lagi yang sering terjadi di Indonesia, mereka mengeluarkan zakat hartanya diberikan kepada masjid. Memang boleh masjid itu menerima zakat? Enggak. Yang wajib menerima zakat, boleh menerima zakat, ada 8 asnaf, 8 golongan. Semuanya orang hidup, manusia bernyawa, masjid tidak bernyawa. Maka tidak boleh masjid asal ada dikasih zakat. Oh, ini ada zakat fitrah nih, masih sisa 1 kuintal beras. Boleh nggak asal ada nerima? Dipakai bangun renovasi? Enggak.
Zakat itu diberikannya kepada 8 golongan, dan 8 golongan itu tidak ada yang mati, semuanya manusia hidup. Ya, zakat tidak boleh diberikan kepada benda mati seperti masjid, benda mati, maka nggak boleh nerima zakat. Yang sering terjadi lagi, zakat diberikan kepada anak-anak yatim. Apa definisi anak yatim? Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang bapaknya meninggal. Namanya yatim. Gak ada dalam fikih istilah piatu, yatim piatu, tidak ada. Ya, istilah piatu ibu yang meninggal, bapak masih hidup, ibu yang meninggal itu nggak pengaruh apapun. Ya, nggak ada pengaruh apapun. Yang ada pengaruh ketika bapaknya meninggal. Maka ini anak yang belum balik disebutnya anak yatim. Sedangkan anak yang belum balik tidak ada istilah fakir miskin. Zakat harta kita, zakat fitrah badan kita nggak boleh diberikan kepada anak yatim. Kalau mau ngasih, ibunya yang dikasih, bukan anaknya. Ya, ibu yang dia itu serba kekurangan, dia fakir miskin, kasihlah ibunya, bukan anaknya. Karena anak yang belum balik tidak ada istilah fakir dan miskin. Dia kewajibannya dinafkahi oleh ibunya. Kalau masih punya kakek nenek yang wajib menafkahinya. Gitu ya. Maka kita jangan memberikan, menyalurkan zakat kita kepada anak-anak yatim. Lah terus kalau dia udah balik dewasa bagaimana? Maka bukan yatim lagi. Yatim itu istilahnya hanya sampai balik saja. Berarti Pak Iwan yatim, santuni? Enggak, karena udah balik gitu. Udah balik nggak ada yatim. Ya, yatim itu kalau masih kecil, belum balik baru ada istilah yatim. Zakat, ikhraju malin maksus, mengeluarkan harta khusus, 6 tadi, tidak ada yang lain, ala wajhin maksus, dengan cara tertentu, kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah mencapai haul, biniyatin maksusah, dengan niat tertentu, yusrofu li ta'ifatin maksusah, diberikan, disalurkan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi jangan sembarangan, Bapak Ibu yang sudah berkewajiban zakat harus pilah-pilah. Oh, ini fakir nih, kasih. Ini miskin, kasih. Ini kaya, jangan dikasih. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Lah terus urutan atau apa istilahnya? Tingkatan ini disebut fakir, sebut miskin, sebut kaya itu seberapa? Ada hitungannya. Ini hitungan fakir, miskin, kaya itu ada. Saya punya istri, punya anak 2. Saya punya istri, punya anak 2, berarti saya wajib menghidupi 4 orang. Diri saya sendiri, istri saya, 2 anak saya. Ya. Dalam setiap bulan, saya ngajar di pesantren, umpama digaji 3 juta. Dalam sebulan, 3 juta bagi 30 hari, berarti sehari berapa? 100.000 pemasukan saya. Mengeluarkan harta berapa? Nafkah itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Nafkah ya, sandang, pangan, papan. Sandang, baju mah udah banyak. Papan walaupun ngontrak ngekos masih sudah bisa, nggak kehujanan, nggak kepanasan, tinggal pangannya. Saya setiap sekali makan itu komposisi 4 wajib ini. 4 setiap kali makan komposisi 4 harus ada, yaitu makanan pokok, di sini kita nasi. Yang keduanya lauk pauk. Yang ketiganya buah dan minum, air minum. 4 ini harus ada ya. Ini kewajiban bapak-bapak semua. Kalau ngasih istri kurang dari ini, bapak berhutang. Kecuali istri ridho, udahlah nggak apa-apa, maka tidak ada hutang. Tapi kalau nggak ridho, bapak berhutang. Oke?
Sekali makan kita buat umpamanya 20.000 rupiah. Sekali makan, sehari makannya 3 kali, 20 kali 3, 60 hari 1 orang. Kalau 4 orang, 6 kali 4, 240.000. Pemasukan 100.000, sehari pengeluaran 240.000. Kalau bisa memenuhi 100% namanya kaya. Kalau 40% ke bawah namanya fakir, kalau 50 sampai 90 namanya miskin. Penghasilan saya 100.000 per hari, pengeluaran 240.000 per hari. Maka saya termasuk fakir, miskin atau kaya? Fakir. Fakir atau? Kan nggak sampai 50%. Fakir. Kalau 50% ke atas sampai 90 namanya miskin, gitu. Nah, itu yang hidup di jalanan pasti fakir dia. Gitu ya. Nah, orang kampung lihat, nanti kita membaca fakir, miskin, kaya tidak hanya dari penghasilan, pemasukan, melainkan uang yang diem. Uang yang ditimbun, yang dia punya tanah, dia punya rumah agak mewah, punya mobil, itu dihitung juga, namanya uang simpanan. Cara menghitung uang simpanan itu beda dengan pemasukan setiap hari. Kalau uang simpanan berapa nilainya? Umpamanya dia punya 200 juta umpamanya. Umur berapa? Dia umur 30 tahun saat ini. Manusia hidup biasanya 60 tahun. Maka masih sisa umur hidupnya 30 tahun lagi. Dihitung. 30 tahun punya 200 juta uang simpanan. Maka 200 juta dibagikan 30 tahun. Berapa dapatnya? Nggak akan sampai 20.000 per harinya. Karena nanti cara baginya 1 tahun 365 hari dikalikan 30 tahun. Ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita hitung itu, tapi tetap nggak akan sampai 20.000 per hari. Dia punya pemasukan 100.000 per hari dan punya uang simpanan setelah dibagi berapa? Umpama 15.000. Ya sudah, tinggal nambahin 115.000 rupiah pemasukan setiap hari, pengeluarannya 240.000 rupiah, tetap fakir. Itu cara menghitungnya. Nah, nanti di dalam zakat insya Allah kita akan pelajari itu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan di Jumat yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau pegawai negeri ya gajinya 5 juta, terus tiap bulan itu berarti hanya sedekah yang mengeluarkan 2,5 dari pendapatan itu. Bukan zakat profesi, bukan apa gitu. Nah, zakat profesi dalam fikih madhab 4 tidak ada. Kenapa Indonesia menyatakan ada? Dikarenakan unsurnya kemaslahatan. Melihat fakir miskin itu merajalela di Indonesia, maka supaya ada bantuan ke mereka, kemaslahatan, diadakanlah zakat profesi. Tapi memang ada diantaranya Muhammad Ghazali, orang Mesir, beliau mengatakan akan wajibnya zakat profesi. Wajib zakat profesi. Cuma dalam fikih 4 mazhab tidak ada. Dalam madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki nggak ada zakat profesi. Kalau tidak meyakini akan kewajiban zakat profesi, maka itu hanya sebagai sedekah saja. Sedekah sunnah ya. Nanti uang di akhir tahun dikumpulkan sama dia mencapai nisabnya, wajib keluar zakat lagi. Nah, ini proses yang tadi kan masalah zakat untuk anak yatim kan nggak ada. Tidak kena, nggak dapat. Terus yaitu misalnya anak yatim piatu, ya yang ini kan bisa diajukan sama pengurus. Terus udah dikasih tahu bahkan anak yatim itu nggak ada, dia tetap
misalkan harus gimana sih untuk ini? Kalau saya usulnya jangan dikasih dari uang zakat. Jadi di masjid itu disediakan 3 kotak. 1 kotak renovasi masjid wakaf, yang kedua ini kotak zakat diberikan kepada 8 golongan, dan yang ketiga khusus santunan yatim piatu dan janda. Santunan Bapak. Jadi kita ngasih ke yatim tadi tidak dari uang zakat, tidak dari kotak renovasi masjid, melainkan dari kotak santunan. Itu harus dibedakan ya. Nanti orang itu mau masukkan kemana, dia akan baca. Oh, saya mau nyantunin anak yatim, maka di kotak ketiga. Saya mau zakat di kotak kedua. Saya mau renovasi masjid wakaf supaya jadi amal jariah, kotak pertama. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kotaknya ada beberapa. Ada 3. Ada 3 ya. Dibuat 3 kotak, jangan dicampur ya. Uang zakat tidak boleh diberikan ke masjid, untuk renovasi nggak boleh. Nggak bisa. Itu. Jadi bedakan kotaknya. Dan pengurus harus ngasih pengetahuan ini kepada masyarakat. Hukumnya wajib bagi DKM untuk memberikan pengetahuan seperti ini. Jadi kalau misalkan kan ada infak atau sedekah misalkan, itu jumlahnya ya bisa juga. Iya. Kalau seandainya dikasih, boleh. Infak sedekah itu hukumnya sunnah. Maka boleh diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi ngambilnya dari situ aja. Dari infak sedekah, jangan dari zakat. Nah. Jadi apa kalau kita menjual tanah misalkan? Jadi kalau belum tahu kan dari ditawarkan. Kalau misalnya uangnya lebih dari 1 tahun, baru wajib zakat. Nah di situ nanti akan terkena zakat, karena syarat zakat tijarah atau berdagang adalah harus 1 tahun, dan di akhir tahun harganya sudah mencapai nisabnya. Nisabnya emas saat ini berapa? Sekitar 180 juta. Harga tanah udah lebih dari itu, sudah 1 tahun barulah berkewajiban zakat. Nah, kalau belum 1 tahun belum wajib zakat. Ya, 3 juta. Ya, 3 juta dikalikan 85 gram. Ya, 100 berapa? 80-an. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.